Kami mau selalu bersyukur kepada Engkau Bapa kami yang setia, dan Engkau adalah Bapa kami yang hidup, yang mana sampai hari ini Engkau terus berbicara kepada kami. Sebentar kami akan mendengar sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami mau hadapkan hati kami sungguh-sungguh kepadamu. Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu Tuhan. Sehingga benih firman Tuhan yang ditaburkan pada saat ini menjadi pelita bagi kaki kami, terang buat jalan hidup kami. Kami mau pegang firman-Mu, kami pegang janji-Mu Tuhan. Sebab firman dan janji-Mu itu iya dan amin. Berkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu, biarlah pengurapan dari sorga turun atas hamba-Mu. Isi hati-Mu Bapa, ditumpahkan kepada setiap kami. Amen. Dalam nama Yesus, yang siap mendengar firman Tuhan bersama-sama katakan, amin, amin, amin. Baik, sebentar kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Hana Istati. Saya akan membagikan firman Tuhan. Yang pertama, kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Dan kita juga tidak akan tahu kapan berakhirnya jalan yang sukar, yang berliku-liku, yang sedang kita hadapi. Tetapi syukurlah itu bukan perkara yang utama dalam hidup kita. Sebab yang terutama di dalam hidup kita ialah siapa pengemudi hidup kita. Percayalah kepadanya, Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah gembala yang baik. Kita perlu tangan kita dipegang olehnya. Firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Saudaraku, di sini ditulis, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan. Berarti sebagai bukan satu rancangan, tapi semua aneka rancangan yang ada pada kita, yang mengenai kita, semua sudah dirancangkan oleh Tuhan yang ada di dalam hidup kita, supaya Tuhan sediakan, dan apa yang direncanakan bukan rencana kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh pengharapan. Kita harus percaya, pegang ayat ini, bahwa rancangan-rancangan yang ada di dalam hidup kita, Tuhan sudah merancangkan dengan sempurna. Tidak ada rancangan kecelakaan. Walaupun kita mengalami satu hal, mungkin kesandung batu, kita sedang sesuatu yang tidak enak. Tapi tetap percaya bahwa itu adalah Tuhan mempunyai rancangan-rancangan yang baik yang mengenai kita. Saudara, karena itu di awal tahun ini kita diingatkan sekali lagi, bagaimana kita mestinya membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Bagaimana caranya kita menyembah Tuhan, hidup dalam penyembahan bersama Tuhan. Waktu kita intim dengan Tuhan, waktu kita menyembah Tuhan, maka pengharapan kita akan jalan. Iman kita akan jalan dan akan menghasilkan mujizat dan kemenangan dalam hidup kita. Saya mempunyai hubungan yang baik dengan Pastor Yongki sekeluarga. Kalau saya ke Amerika ketemu Pastor Yongki dengan sekeluarga, maka saya dibukakan kamar, boleh tidur di rumahnya. Diajak makanan yang top, yang enak-enak ya. Apa saja beliau sediakan, sampai kopi ya, buah semua ya. Kacang yang kesukaannya Pak Jem itu disediakan semua. Apa kesukaan kami dikeluarkan semua isi kulkasnya itu, dari buah apa aja, apokat, apel ya, jeruk, semua dikeluarkan. Sehingga kita menikmati, Pak Yongki bilang, anggap aja rumah sendiri. Sehingga kita bisa menikmati suasana rumahnya dengan penuh damai sejahtera dan sukacita dari Allah. Itu kalau saya baru punya hubungan dengan Pastor Yongki, sudah luar biasa. Apalagi kalau kita punya hubungan dengan anak raja, Tuhan kita, Yesus Kristus.
Dan kita menyembah Dia, kita percaya dengan Dia, kita mempunyai hubungan yang baik dengan Dia, kita hidup benar, maka kita akan masuk dan menikmati suasana kerajaan Allah yang Allah sudah sediakan. Terjadilah di bumi seperti di dalam surga. Amin. Apalagi saudara, yang kedua, apa sesungguhnya alasan kita hidup itu ada tujuannya. Kenapa Tuhan ciptakan kita? Itu ada tujuannya. Cuma satu alasannya. Yaitu kita diciptakan Tuhan cuma karena cintanya Allah. Sekali lagi, alasan kita diciptakan jadi manusia cuma satu. Yaitu karena kasih dan cintanya Allah kepada kita. Kita tahu Tuhan Allah itu Tuhan yang maha kuasa. Ya. Dia bilang ini jadi, ya bintang jadi. Semua dia ciptakan itu dengan dia berbicara ini jadi. Tetapi ingat waktu Allah membuat manusia, Allah tidak bicara apa-apa. Tapi Allah bekerja pakai tangan, ambil tanah, dia bentuk manusia sebelumnya itu sungguh-sungguh dibentuk manusia. Sesudah jadi maka dihembuskan nafas saya. Suatu nafas kehidupan daripada Allah. Dan akhirnya tanah ini menjadi daging dan semua organ-organ tubuh mulai bekerja. Kita lihat bagaimana Allah yang maha besar, Allah yang maha kasih itu. Dia sudah menciptakan banyak malaikat, tetapi seperti yang saya katakan, malaikat tidak pernah panggil dia Bapa. Tapi saya bersama saudara, kita panggil dia Bapa. Saudara, karena apa? Karena cintanya Allah. Allah membuat kita segambar dengan Allah untuk menyalurkan cintanya. Di dalam Kejadian ditulis, mari kita buat dia segambar dengan kita, serupa dengan kita. Kita dibuat serupa dengan Allah, supaya Allah bisa menyalurkan cintanya kepada Tuhan, kepada kita. Saudara, begitupun waktu kita masuk di dalam kehidupan Allah, seperti Adam, waktu dia mulai terbuka matanya, dia mulai dihembuskan nafas saya, matanya mulai terbuka. Yang dia lihat bukannya Niagara Falls, yang dia lihat bukannya Gunung Himalaya, tapi yang dia lihat adalah wajah penciptanya. Saudara, di mana manusia diciptakan, manusia pertama ini diciptakan di Eden. Eden ini artinya present, yaitu di dalam hadirat Allah. Adam diciptakan in his presence. Adam menjadi perwakilan Allah di bumi ini. Allah ada di dalam dia. Adam berjalan-jalan dengan Allah, ngobrol dengan Allah. Dan Adam menjadi seperti Tuhan. Kalau bilang ini gajah, sebut namanya gajah, maka terjadilah gajah. Saudara, terciptalah. Mazmur 8 berkata, siapakah manusia? Dia ciptakan segambar dengan Allah. Saudara, tapi waktu Adam jatuh dalam dosa, Allah ambil rohnya, saudara. Adam menjadi seorang yang aneh, ya, menjadi manusia tanpa roh Allah. Mereka berjalan dengan seiring daging. Terus sampai kita, sehingga kita sebagai turunan daripada Adam, kita kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia kehilangan kemuliaan Allah. Kita ini berbuat dosa, saudara. Bukan karena kita membunuh, kita berdosa. Tetapi karena kita itu ada dosa, maka kita bisa membunuh, kita bisa berzina. Makanya Tuhan mengatakan kita harus bertobat. Karena itu Yesus datang menjadi manusia. Supaya apa? Dia mencari kita yang bertobat, supaya kita bertobat. Yesus mencari orang yang bersalah supaya kita sungguh-sungguh bertobat. Dia turun ke dunia untuk mencari kita. Saudara, kalau malaikat salah, saudara dibuang. Tapi kalau kita salah, Tuhan cari kita. Saudara, oleh karena itu di dalam Yohanes 10 ayat 10 kita lihat. Pencuri datang untuk pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Coba kita cernakan. Dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan hidup dengan segala kelimpahannya. Saudara, Tuhan tidak bilang, aku datang supaya bisnismu berhasil.
Tuhan tidak bilang bahwa aku datang supaya pelayananmu berhasil. No. Saudara, karena itu banyak orang bisnisnya yang hancur. Karena mereka bangun itu bisnisnya. Banyak pendeta-pendeta yang gagal karena mereka bangun pelayanannya. Tetapi destiny dari Tuhan yaitu supaya kita membangun hidup kita. Kalau hidup kita sudah dibangun, maka bisnis kita akan keluar dari hidupmu. Kenapa ada korupsi? Karena sebetulnya kamu belum bangun hidupmu. Kenapa pelayananmu tidak jadi berkat? Karena kamu belum bangun hidupmu. Bangun hidupmu dulu, maka Tuhan akan menyertai kamu. Di dalam Yohanes 15 mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku, ini ayat begitu indah. Ketika saya hari Natal, saya dikirimi bunga oleh Bapak Timotius Arifin, ya, satu pasang bunga namanya Katsuba. Ini ya bunga yang indah, bunga yang khas Natal. Ini saya dikirimi, begitu indahnya bunga ini, banyak ada daun-daunnya, bunga hidup, saudara. Di situ dikasih tanah dan saya suruh siram air tiap hari 1 kali. Tetapi saudara, bunga ini namanya Katsuba, pohon setianya ini, itu dipotong dari pohonnya, ya, dari ranting-rantingnya dipotong dan dia ditanam di tanah. Dan ini saya lihat seperti sekarang ini masih ada sisa bunga-bunga dan beberapa bunga sudah jatuh berguguran seperti ini. Saudara, karena apa? Karena dia dipisahkan dari ranting. Pertama, dia masih bisa hidup untuk sementara karena dia hidup dari sisa kehidupannya. Tapi cuma soal waktu. Ini dikirim pas tanggal 24, 3 hari kemudian ada beberapa bunga dan daunnya yang jatuh. Kemudian akan lagi mengering, sekarang bunganya tinggal sedikit. Saudara, tunggu waktu untuk dibuang. Saudara, kalau kita terpisah dari Allah, kita pada tahun 2021 ini jangan sampai terpisah dari Allah. Kalau kita masih terpisah dari Allah, saudara, betul kita masih hidup, betul kita masih kaya, betul pangkat masih ada, jabatan masih ada, apartemen masih punya. Sebagai hamba Tuhan masih bisa pelayan, masih dipakai Tuhan, masih diurapi, masih punya mobil. Saudara tahu, itu semua bisa hidup dari sisa kehidupannya. Cuma soal waktu dan orang ini akan tambah lama, tambah kering hidupnya, dan kering karena dia di luar Yesus, hidupnya sudah di luar kekudusan, hidupnya main kompromi dengan firman, dan akhirnya dia hidup dari sisa kehidupannya dan cuma tinggal bom waktu, dia akan kering dan terbuang selamanya. Saudara, ada 2 tempat yang bisa yang menyadarkan manusia, yaitu rumah sakit dan penjara. Mari kita lihat orang di rumah sakit, saudara, dipasang selang edongnya semua. Mereka masuk kamarnya serba putih, susternya putih bajunya, saudara, dan dia dipasang selang edong dan semuanya, dan keadaan semakin gawat, seperti dia tuh tergantung dari mesin orang hidupnya. Semua keluarganya mengatakan, dokter, tolong dokter, ini keluarga saya ini, tolong dong, kasihkan dokter yang terbaik semua. Di situ dikatakan bahwa kita mulai kompromi. Kita mulai akhirnya kompromi dengan segala sesuatu, saudara. Kita lihat kabel-kabel di dada, selang di mulut, kita bingung ya. Maka kita di saat itu kita akan ingat siapakah kita. Ada waktunya uangmu berhenti berbicara. Ada waktunya pangkatmu berbicara. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, keluarga yang bingung itu, saudara, uangnya sudah tidak bisa berbicara lagi. Dia mulai tawar-menawar di dalam rumah sakit, minta dokter tolong. Terjadi tawar-menawar antara hidup dan mati. Saudara, di meja operasi ruang gawat darurat, mereka sadar siapa sebenarnya saya. Saudara, itu pernah saya alami waktu saya operasi
yang ada di batu, dia ada saluran kencing. Semua itu rasanya saya hanya pasrah kepada Tuhan. Saudara, waktu kita pisah dari Tuhan, yang diukur adalah sisa kehidupan kita. Cuma sisa kehidupan kita. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, mari kita mau ingat, saudara, bahwa apa saja yang Tuhan kerjakan untuk kita adalah baik. Di dalam Yohanes 1 ayat 3 berkata, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara, kita lihat bahwa selama kita sebagai manusia, kita ini sangat berarti banget di hadapan Tuhan. Ada seorang yang lahir, ya, dibuang di rumah sakit. Dan ada satu encim yang beli dia seharga Rp5.000. Dia dipelihara sampai besar orang ini. Saudara, tapi kulitnya berbeda, nggak sama. Kalau pulang ke rumah, orang ini nangis karena dia olok-olok, karena dia dikatakan Cina gosong, saudara. Tapi encim itu bilang, lu anak gua, dipeluknya anak lu, dipeliharanya. Sampai hari ini dia tidak tahu siapa papa mamanya. Yang dia tahu cuma encim itu. Tetapi Tuhan, segala sesuatu yang dijadikan Tuhan, itu ada artinya. Sekarang orang ini dipakai Tuhan dan sangat berharga di mata Tuhan. Dipakai Tuhan, namanya adalah Frankie Utama di kota Bali. Saudara, oleh karena itu segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Karena Dia, untuk Dia, tanpa Dia tidak akan terjadi. Satu kali ada seorang pembunuh dan peminum, saudara. Dia dipenjara karena dia sering membunuh orang. Mukanya yang garang, ya, dingin, tidak ada orang yang berani menghadapi dia. Tapi pada satu kali ada seorang ibu yang datang mencari pembunuh ini. Orang mengatakan, Bu, jangan, Bu, itu pembunuh, Bu. Jangan, Bu. Enggak, aku mau cari dia. Saudara, dia temu orang itu. Semua orang heran, kenapa ibu ini kok berani? Ketika dipeluk orang itu, dipeluknya, diciuminya. Kenapa orang itu berani? Dan dia berkata, karena orang ini wajahnya seperti suami saya. Dia adalah anaknya. Begitu Tuhan itu mencari kita. Walaupun sejelek apapun kita. Selari apapun keadaan kita, Tuhan panggil kita. Waktu Yunus lari dari panggilannya, Tuhan tidak bilang, awas ya, kamu tak bunuh nanti. Enggak. Tapi Tuhan datang pada Yunus dan berkata, Yunus, saya tahu kamu takut. Tapi saya mau tetap pakai kamu. Saya tidak akan ganti orang lain. Saya pakai kamu, saya kejar kamu. Walaupun harus saya pakai ikan. Waktu Musa lari, Tuhan kejar Musa. Supaya apa? Tetap Allah pilih Musa. Saudara, oleh karena itu, ayo kita mau sadarkan pada tahun ini, memasuki tahun yang baru ini. Kita mau sungguh-sungguh berpegang pada Tuhan. Dan mau hidup kita ini ada di dalam Dia, Dia di dalam kita. Hidup kita berarti dan bisa berdampak kepada orang lain. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Ibu Pendeta Jim. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan yang luar biasa ini Bapa. Engkau sudah menegur, mengingatkan, dan mau menuntun kami kembali di jalan yang benar. Bahwa kami ini adalah begitu berharga di hadapan-Mu. Kami ini adalah anak-anak-Mu. Sehingga kami diberi hak Tuhan untuk memanggil Engkau ya Abba, ya Bapa. Seharusnya kami binasa. Tapi Engkau dengan kerendahan hati-Mu Tuhan, Engkau mau menebus kami Tuhan, menjadikan kami ini begitu berharga dan mulia. Maka itu Bapak, seperti firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami tidak akan pernah melepaskan Engkau, sebab di luar Engkau kami tidak ada apa-apanya selain tunggu untuk dibuang saja. Tapi biarlah kami terus hidup di dalam Engkau, dan kami bukan membangun kerajaan kami, bukan membangun bisnis kami, bukan membangun pekerjaan kami, tapi kami mau membangun hidup kami di dalam Engkau, sehingga hidup kami terus berkenan di hadapan-Mu. Berkati hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu, biarlah
bencana ini yang sudah dituangkan, Tuhan isi kembali dengan meluber-luber untuk terus Tuhan pakai keluarga hamba-Mu, Ibu James, Bapak James, dan semua anak mantu cucunya, baik yang di Amerika maupun di Indonesia. Dalam nama Yesus, mari angkat kedua belah tangan kita dan sekarang terima dengan iman berkat dari Allah Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan dengan Roh Kudus-Nya, menyertai perjalanan hidup kita, sehingga kita dibuat jaya, makmur, dan berhasil. Apa saja yang diperbuat oleh kedua belah tangan kita, diberkati oleh Tuhan untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus, mari kita baca nama Yesus. Haleluya. 2, 3. Bagi Dia yang dapat melakukan lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Allah mengingat engkau. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Amin.